mempersembahkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik. Kanan. Hap. Maju. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Hadap kanan. Jalan di tempat. Hap. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dirjen Bimas, Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Thomas Penturi. Yang terhormat Bapak Ketua Sinode Gereja Pentakosta Indonesia, Bapak Rev. Dr. M.H. Siburian Emin. Yang terhormat para pengurus pusat Gereja Pentakosta Indonesia. Yang terhormat Bapak Koordinator Pendeta Wilayah Pulau Jawa Gereja Pentakosta Indonesia, Bapak Pendeta Dr. B. Siburian SH.MH. Dan yang terhormat para tamu undangan dan peserta Seminar dan KKR Internasional GPI 2019 yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih karunia-Nya. Kita semua boleh berkumpul di tempat ini pada hari ini Jumat 18 Oktober 2019 di Mercure Hotel Ancol Jakarta untuk mengikuti acara Seminar dan KKR Internasional GPI 2019 dengan tema High Impact Ministries, akselerasi pertumbuhan Gereja Pentakosta Indonesia melalui pelayanan yang berdampak di zaman akhir. Dan marilah kita membuka acara Seminar dan KKR Internasional GPI 2019 dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dayan Lumban Raja dari Bandung. Dipersilahkan. Kita berdoa.
Segala puji, hormat, kemuliaan kepadamu ya Tuhan kami persembahkan pada siang hari ini, di mana kami akan memulai dalam pembukaan seminar dan KKR Internasional Gereja Pentakosta Indonesia. Ini semua adalah oleh anugerah dan kasih-Mu Tuhan, sehingga suasana yang hadir hari ini dapat dengan sukacita, dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Demikian juga para undangan kami. Biarlah Engkau yang berkuasa di tengah-tengah kami. Dan seluruh rangkaian acara ibadah ini kami serahkan kepadamu demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Acara selanjutnya, persembahan pujian dan tarian dengan tema berdampak di zaman akhir. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin, amin. Bapa, ini kami hambamu, datang penuhi panggilanmu. Ibadat agung Kau beri, agar kami segera pergi memberitakan Injil keselamatan-Mu. Urapi kami dengan Roh-Mu, jamah bibir dan lidah kami. Taruhkanlah firman-Mu ke dalam mulut kami, aku kemuliaan-Mu. Kami mau pergi dan terus berlari, membawa terang-Mu di bumi. Kami mau berdampak bagi seluruh bangsa kami. Zaman akhir ini kami mau berdiri. Bapa, ini kami hambamu, datang penuhi panggilan-Mu. Ibadat agung Kau beri,
membawa tuanya bagi Dilanjutkan dengan kata sambutan dari Ketua Umum Panitia Seminar dan KKR Internasional GPI 2019, Bapak Pendeta Dr. H.D. Manurung MSI. Kepada Bapak Dr. H.D. Manurung MSI dipersilakan. Puji Tuhan. Yang kami hormati Bapak Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Temas Penturi, Bapak Ketua Gereja Pentakosta Indonesia, Bapak Referen Dr. M. Hasiburian Emin, Bapak Direktur Pendidikan Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Pendeta Storus, para pengurus Pusat Gereja Pentakosta, Bapak Pendeta Wilayah Koordinator Pulau Jawa, Bapak Pendeta B. Siburian, para pembantu umum wilayah Pulau Jawa, seluruh hamba Tuhan Gereja Pentakosta Indonesia yang datang dari seluruh Indonesia dan Malaysia, serta seluruh para peserta seminar, seluruh hadirin yang kami cintai. Hari ini kita semua merasakan ada satu sukacita yang besar ya, dengan akan dibukanya seminar ini. Seperti sama-sama kita ketahui, kepanitiaan ini dibentuk oleh pengurus pusat. Dan sejak itu panitia mulai berdoa, merencanakan serta melakukan koordinasi antar seksi dalam kepanitiaan lewat rapat-rapat setiap minggunya. Bapak Ibu, sesungguhnya keputusan untuk melaksanakan acara di tempat ini, di Hotel Merkur, ya, ada sesuatu hal yang sejak awal yang dipikirkan oleh panitia, ya, oleh karena salah satunya adalah mengenai biaya yang mungkin nanti akan menjadi tinggi. Akan tapi puji Tuhan, kerinduan para hamba Tuhan dari Gereja Pentakosta Indonesia untuk mengikuti seminar ini cenderung semakin tinggi. Ya. Seiring dengan semakin dekatnya waktu pelaksanaan. Dan sistem pendaftaran online yang kita lakukan sangat membantu pendataan secara administratif. Ternyata sistem pendataan high-tech secara online ini sudah dapat kita lakukan, sesungguhnya sudah berjalan dengan baik. Jumlah peserta seminar kita ini ada 600 orang. Kalau kurang lebih 2 minggu yang lalu baru 300-an. Tapi 10 hari belakangan ini meningkat pesat, tajam. Dan sampai sekarang masih ada yang mendaftar. Jadi kemungkinan bisa lebih dari 600 orang. Kami panitia juga sedang mengakomodir supaya semuanya boleh mengikuti seminar dengan baik. Dan juga dari Malaysia, ya, sehingga kehadiran peserta dari luar negeri juga ya, menjadikan seminar kita ini sah, seminar internasional. Pembicaranya juga ada dari luar negeri, pesertanya juga ada dari luar negeri, ya, dari Malaysia dan dari Kamboja. Kamboja Depok. Seminar kita ini direncanakan dengan baik, ya, lewat dengan satu susunan acara, ya, pembicara yang visioner, berkualitas dan takut akan Tuhan. Sehingga diharapkan lewat seminar ini para hamba Tuhan kita semua akan lebih terpacu, ya, untuk memberikan dampak, ya, lewat akselerasi pertumbuhan gereja kita dimanapun kita berada di zaman akhir ini. Dan kita semua berharap para pembicara dapat menyampaikan isi hati Tuhan lewat idenya, buah pikiran, serta hasil penelitiannya kepada seluruh peserta. Dan para peserta pun dapat menerima, memahami, serta mengimplementasikannya dengan tepat. Setelah seminar ini diharapkan setiap peserta seminar menjadi hamba Tuhan yang memberikan dampak yang besar kepada pertumbuhan gereja kita, Gereja Pentakosta Indonesia, baik kuantitas maupun kualitas. Sebagaimana Filipi 4 ayat 9 katakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar,
dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Puji Tuhan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tuhan Yesus pun secara gamblang perintahkan kita untuk terus bersaksi. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 15 sampai 16. Bahkan Tuhan Yesus berjanji menyertai kita. Seluruh hamba-hamba Tuhan Gereja Pentakosta Indonesia dimanapun berada. Dengan tanda-tanda heran. Keajaiban yang datang dari sorga. Itulah tugas kita semua yang hadir di tempat ini. Di samping seminar, rangkaian acara ini nanti akan ditutup dengan ibadah KKR hari Minggu. Di Pantai Karnaval, tidak jauh dari sini, lebih kurang 1 kilometer. Berketepatan dengan dilantiknya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia untuk periode 2019 sampai 2024. Kita terus berdoa kiranya Tuhan tetap campur tangan, menjaga dan memelihara kenyamanan, keamanan dan keutuhan bangsa dan negara kita ini di dalam tubuh NKRI yang kuat dan damai. Dalam ibadah tersebut juga nanti akan kita laksanakan pemberkatan guru-guru sekolah minggu khusus yang ada di Jabotabek, baptisan air serta pemberkatan anak-anak. Sebagai panitia kami menyadari kekurang sempurnaan kami. Seperti pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak. Semoga Bapak Ibu para peserta yang kami kasihi dapat memaafkan kami dan terus mendoakan kami seluruh panitia. Dan sekembalinya Bapak Ibu ke tempat pelayanan masing-masing, sampaikan salam hangat kami dari seluruh panitia kepada seluruh keluarga Bapak Ibu, kepada seluruh sidang jemaat, maju terus di dalam Tuhan. Terima kasih kepada pengurus pusat, khususnya Bapak Ketua kami atas kepercayaan yang mulia dan kepercayaan yang besar ini. Terima kasih juga kepada Bapak Koordinator, Pembantu Umum Bapak Pendeta Wilayah, Bapak Pendeta Siburian atas dukungan dan perhatiannya. Terima kasih untuk seluruh donatur yang dengan ikhlas mendukung pelaksanaan acara ini. Biarlah Tuhan Yesus yang semakin memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan akhir kata kepada seluruh panitia, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus atas kekompakan, kepedulian, serta tanggung jawab yang luar biasa untuk melaksanakan tugas sorga ini dengan baik. Selamat berseminar dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Selanjutnya kata sambutan dari Koordinator Pendeta Wilayah Pulau Jawa, Bapak Pendeta Dr. B. Siburian, SHMH. Dipersilakan. Puji Tuhan. Selamat siang bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dirjen Profesor Dr. Thomas Benturi, yang kami hormati Bapak Ketua Gereja Pentakosta Indonesia, Bapak Sekjen, Bapak Bendahara Gereja Pentakosta Indonesia, juga Bapak Pendeta Stur sebagai Direktur Pendidikan Bimas Kristen. Dan juga seluruh pengurus pusat, pengurus daerah, seluruh hamba-hamba Tuhan yang turut mengambil bagian di dalam acara seminar yang kita adakan pada kesempatan ini. Saya tidak mau berpanjang-panjang karena waktu Dirjen kita sangat sedikit. Karena beliau juga ada acara di Bogor. Pada kesempatan ini saya hanya ingin menyatakan selamat datang di seminar ini. Dan memang topik ini sengaja kita pilih, High Impact Ministries. Karena kita rindu hamba-hamba gereja, hamba-hamba Tuhan Gereja Pentakosta Indonesia ke depan itu bukan sekedar melayani, karena kita sedang masuk kepada satu era digital yang mengubah cara berpikir, cara beriman. Karena satu saat nanti ketika cara beribadah kita itu sangat dipengaruhi oleh teknologi, dan ini perlu kearifan kekristenan, perlu kita menyadari hal-hal yang harus kita benahi di dalam pelayanan kita, mana yang bisa, mana yang tidak. Dan melalui pelayanan ini harapan kami ada satu dampak atau lompatan yang akan kita peroleh. Dengan sengaja kami memilih narasumbernya, dari regulator ada Bapak Dirjen, dari internal kita ada Bapak Ketua kita, dari luar negeri ada Bapak Paul Karam, dari
orang researchers, orang peneliti, ada Bapak Budi Budianto. Dan ini semua Bambang Budianto. Ini semua adalah narasumber yang berkaitan dengan high impact ini. Sehingga melalui apa yang akan dipresentasikan, disajikan oleh para pembicara, narasumber kita bisa memposisikan diri ke depan. Dan kita juga akan melihat diri kita dari sisi regulator karena kita tidak bisa melihat semuanya itu. Tetapi dari Bapak Dirjen akan memberitahukan kepada kita lebih lanjut. Oleh karena itu saya tidak berpanjang-panjang, biarlah seminar ini kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Amin. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Thomas Penturi, sekaligus pembukaan seminar dengan memukul gong, dilanjutkan dengan pidato keynote speaker dengan tema peluang dan tantangan pertumbuhan gereja di Indonesia di era digital kepada Bapak Profesor Dr. Thomas Penturi. Dipersilahkan. Puji Tuhan. Haleluya. Benar ya Pak Pendeta? Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya kasihi dan saya hormati Bapak Ketua Gereja Pentakosta Indonesia GPI, Bapak Pendeta Dr. MH Siburian, Bapak Pendeta Wilayah Jawa, Pendeta Dr. Bresman Siburian sebagai Koordinator Pembantu Umum Pulau Jawa. Yang saya hormati Direktur Pendidikan Kristen, Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Pak Dr. Pontus Sitorus, Pak Ketua Panitia, para hamba Tuhan pendeta dari seluruh wilayah di Indonesia yang hadir pada kesempatan baik ini, pengurus GPI yang telah bekerja keras sehingga hari ini seminar internasional Gereja Pentakosta Indonesia dengan tema besar High Impact Ministry adalah sebuah berkat dan rahmat Tuhan bagi kita semua. Tadi Pak Ketua bilang internasional, saya pikir seminar di dalam gereja yang menghadirkan pembicara nasional yang bereputasi internasional pun disebut dengan seminar internasional. Jadi bukan cuma orang asing yang datang, tapi orang Indonesia yang punya kualifikasi internasional, kalau berbicara itu kategorinya internasional juga. Jangan sampai kita pandang enteng Pak Ketua GPI kita, Pak Pendeta Siburian. Saya tadi menunjukkan video beliau waktu saya bersama beliau di, saya lupa itu di daerah, pokoknya di Sumatera Utara, yang kemudian videonya ada direkam oleh sebuah TV swasta di Korea, di Siantar ya kalau saya tidak salah, dan ternyata video itu viral di anak-anak saya, maksudnya di lingkungan saya tidak tahu, tapi anak saya bilang ini loh Pak ada video dari Korea, karena anak-anak sekarang kan suka lihat film-film Korea dan mengikuti perkembangan Korea, ternyata dia dapat video saya, tadi saya tunjukkan ke Pak Pendeta Siburian karena saya simpan juga video itu. Saya ada dua kesempatan, yaitu pertama membuka acara dan berbicara. Saya memang menyimpan materi yang akan saya bicara. Saya ingin membuka dulu karena waktunya terbatas. Jadi kesempatan yang baik ini tentu berterima kasih kepada panitia pelaksana yang mempersiapkan acara ini sedemikian baiknya, karena saya mendapatkan pesan lewat struktur acara, ada pembicara yang tentu berbicara dalam perspektif keahlian mereka. Dan tadi ada catatan
dalam kepakaran, dalam kualitas, tapi satu yang jadi catatan itu mereka takut Tuhan. Itu yang menjadi catatan saya kepada Pak Ketua tadi saya bisik. Boleh hebat, boleh jago, boleh segala macam, tapi kalau yang terakhir tidak ada itu saya kira tidak ada manfaatnya juga. Gitu. Maksudnya yang terakhir itu adalah takut Tuhan, itu yang paling pokok dari seluruh perspektif kita membangun gereja-gereja di Indonesia. Tadi saya mendapat satu kata penting yaitu akselerasi pertumbuhan gereja. Itu yang akan saya urai dalam bagian saya. Tapi menjadi catatan kita sekalian bahwa 2 hari ke depan kita akan diberikan banyak sekali perspektif terkait dengan tantangan pertumbuhan gereja dalam pelayanan kita dan bagaimana kita bisa tanda petik menggunakan wisdom yang diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk masuk dalam prosesi menghadapi tantangan itu. Itu yang paling pokok. Dan saya kira seminar harus dilakukan oleh gereja. Kalau gereja hanya dalam tataran ibadah, kemudian jemaatnya, pendetanya tidak diperkaya dengan wawasan-wawasan lain, maka tentu mereka punya perspektif yang sangat sempit. Dan itu berdampak pada jemaat yang juga tidak tumbuh dalam perspektif iman percaya mereka, bahkan perspektif teologi mereka. Saya senang sekali karena Gereja Pentakosta Indonesia terus melakukan hal-hal seperti ini. Di ranah atau di area gereja-gereja mainstream memang mereka ada pada proses dogmatika mereka gitu. Dan orang yang ada di level mungkin pendeta atau apa itu saja. Sementara jemaat tinggal diajarkan oleh mereka kemudian. Tapi saya kira sekarang sudah berbeda, pendekatannya juga bisa berbeda. Bahkan ada yang tidak pendeta pun bisa gitu. Dan itu yang kemudian dampaknya buruk bagi kita sekalian. Ada yang bilang bagi saya, bukan bagi saya, kita semua tahu. Ada viral bahwa saya pendeta yang mempendetakan pendeta-pendeta juga. Luar biasa itu. Pendeta yang mempendetakan pendeta-pendeta juga. Ternyata dicari trik record akademiknya bukan pendeta. Gak pernah sekolah teologi. Mungkin ada. Tapi sekolah yang mungkin saya gak perlu sebut. Itu yang dampaknya bagi pertumbuhan gereja, bagi keimanan kekristiani kita. Dan saya kira seminar seperti ini menjadi bagian penting dari terus memberi wawasan, perspektif, tentu dari paling pokok itu adalah aspek teologi dan kemudian aspek-aspek lain dalam kerangka tentu metodologi dan sebagainya dalam upaya kita mengakselerasi atau memberi high impact pada seluruh proses pelayanan kita. Itu yang saya kira menjadi bagian penting dan saya menyambut dengan gembira perayaan pelaksanaan seminar dan KKR internasional Gereja Pentakosta Indonesia. Mungkin sebelum saya membuka karena akan memukul palu, memukul itu gong itu mesti ada Pak Ketua yang dampingi saya, begitu ya. Saya mengundang beliau untuk bersama kita membuka acara seminar internasional ini secara resmi. Mari Pak, sebelum saya berbicara lanjut. Pak Pendeta di sebelah. Mari Pak. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Mari dengan tetap bersyukur dan membacakan puji syukur kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus yang kita imani dan kita percaya. Seminar dan kebaktian kebangunan rohani internasional Gereja Pentakosta Indonesia pada hari ini secara resmi dibuka. Selamat Ketua, Pak Ketua Panitia, Pak Siburian.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Ketua Gereja Pentakosta dan seluruh jajaran, memang di jadwal saya diminta berbicara terkait dengan peluang dan tantangan pertumbuhan gereja di Indonesia. Saya sebetulnya memulai dengan sebuah perspektif yang ditulis di tahun kurang lebih 1687 oleh seorang fisikawan terkenal, Isaac Newton namanya. Dalam buku berjudul, dalam jurnal bukan buku, berjudul Principia of Mathematics. Tulisannya sederhana, judulnya Axiomata Leges Motus. Itu sebetulnya yang kita sebut dengan hukum Newton 1, 2, 3. Axiomata Leges Motus tahun 1687 dalam jurnal Principia of Mathematics atau Principia via Mathematica, bahasa Prancisnya begitu. Itu sebetulnya yang kalau saya kaitkan dengan high impact ministry itu sebetulnya itu. Atau kata yang saya kutip, akselerasi pertumbuhan gereja. Hukum Newton 1, 2, 3 itu berbicara tentang gerak benda. Gerak benda. Gaya atau gerak yang disimbol dengan F itu sama dengan massa dikali dengan percepatan. Atau F sama dengan M dikali A. A itu adalah percepatan, F itu adalah gaya, dan M itu adalah massa. Nah, percepatan A itu sama dengan gaya dibagi dengan massa. Percepatan yang disebut dengan akselerasi. Percepatan itu sama dengan perubahan dari kecepatan. Dalam bahasa matematik, ds per dt. Perubahan jarak terhadap waktu. Kira-kira itu. Apa sebetulnya maksud dari yang saya sebut aksiomata leges motus itu? Sebuah konsep yang sebetulnya nanti saya mungkin coba mengkaitkan dengan apa yang menjadi pekerjaan kita, tanggung jawab kita. Tapi yang dibutuhkan adalah sebuah usaha yang besar, karena objek itu, benda itu akan bergerak jika ada gaya yang bekerja pada benda itu. Jadi kalau makin besar gaya dan masanya makin kecil, maka percepatan gerak benda itu menjadi sangat tinggi. High impact sebetulnya itu. Tapi kita ingat bahwa di dalam yang saya sebut aksiomata leges motus itu ada satu yang memberi dampak pada perlambatan atau tidak cepatnya pergerakan. Apa itu? Mereka menyebutnya dengan koefisien gesekan. Itu yang kita sebut dalam bahasa hari-hari kendala. Kendala. Itu sesungguhnya yang menghambat pertumbuhan, menghambat pergerakan, menghambat perjalanan. Itu yang saya kira menjadi catatan awal kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bagaimana gaya itu memberi dampak tergantung kita semua. Sebetulnya itu. Bagaimana secara sebuah komunitas memberi dampak pada gaya itu. Memberi energi pada gaya itu. Jadi kalau kemudian diderivasi oleh seorang yang terkenal lagi yang namanya Einstein, yang kemudian merumuskan E sama dengan mc kuadrat, itu adalah energi yang bekerja juga dengan kecepatan tertentu. Jadi ada yang bilang ngapain juga bicara seperti ini gitu. Ini bicara matematika, bicara fisika apa. Tapi ini saya mau menggarisbawahi bahwa dalam pertumbuhan, dalam perjalanan, dalam usaha apapun
itu pasti harus ada yang diperlukan. Itu apa namanya? Energi. Energi itu kan sebetulnya sesuatu yang ada di dalam gitu. Saya tadi mencatat apa sih energi itu? Kalau Einstein bilang M sama dengan E sama dengan MC kuadrat. Itu sebetulnya kalau pada Gereja Pentakosta Indonesia itu udah benar Pak Siburian. Apa namanya? Roh. Ada yang bilang amin tidak? Roh. Walaupun itu dalam perspektif kalau saya itu ada yang real, ada yang tidak real. Yang abstrak gitu. Tapi roh itu punya sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan gitu. Dan energinya sangat besar. Pasti Bapak Ibu semua mengakui itu. Bapak Ibu mengakui itu. Ya, cuma orang dalam perspektif keilmuan seperti saya, masa sih. Tapi kalau dia mengalami, pasti dia tahu itu. Makanya ada 3 strata sebetulnya pembentukan. Pembentukan seseorang untuk satu. Orang itu ya karena dia tahu-tahu gitu saja. Kemudian yang kedua orang itu belajar. Tapi yang ketiga orang itu mengalami. Dan mengalami itu kan perjumpaan langsung Bapak Ibu. Sebuah prosesi mungkin kontemplasi panjang dan dia menemukan perjumpaan itu. Dan di situ energinya sangat besar. Kalau Einstein kemudian baru merumuskan, saya kira Einstein baru itu. Walaupun orang gambar dia dengan sangat luar biasa, sangat pandai. Tapi sebetulnya ada, kalau kita baca sejarah Alkitab, kita punya orang yang menemukan, yang meminta luar biasa untuk menjadi sangat hebat, yaitu Salomo. Salomo level saya tidak tahu, tapi itu menurut kesaksian para raja atau ratu yang datang itu, bilang Salomo itu sangat pandai luar biasa. Bahkan di agama Islam pun bilang Salomo itu bisa berbicara dengan semut. Saya juga baru tahu Pak Pendeta. Mereka bilang saya, oh iya ya. Padahal bagi saya nggak perlu kaget. Karena dia mendapatkan hikmat itu. Mendapatkan wisdom itu. Makanya saya sering bilang kalau saya, mungkin Pak Ponsus sudah sering dengar saya bicara. Kalau level membangun struktur keilmuan, itu sederhana saja. Dari sebuah fenomena, oh iya ada ini kok bisa ada cahaya ya. Itu fenomena. Oh dicatat, merah, putih, biru, menjadi data. Diobservasi, dicatat, jadi ada level fenomena, ada level observasi, ada level data atau data. Kemudian data itu digabungkan, dihubungkan menjadi hipotesis. Hipotesis itu diuji menjadi teori. Teori itu dalam proses falsifikasi menjadi knowledge atau pengetahuan. Levelnya situ. Salomo di 2 level atas. Apa? Wisdom, understanding. Makanya bisa berbicara dengan semut. Bisa. Bisa apa saja. Makanya Ratu Sheba bilang, itu orangnya pinternya baru saya tahu sepertiganya. 2/3 itu enggak tahu seperti apa itu. Kaya dan pandai katanya. Jadi Bapak Ibu, energi yang saya Einstein temukan itu, ya memang kalau itu kan sebetulnya fenomena alam. Fenomena di alam yang kemudian dirumuskan menjadi yang saya tadi pembentukan struktur ilmu sampai pada pengetahuan E sama dengan MC kuadrat atau F sama dengan M kali A. Itu level knowledge. Tapi level di atasnya kan enggak ada rumusannya lagi gitu. Tapi siapa yang menemukan E itu sama dengan MC kuadrat, dari mana datangnya? Kalau baca kan dia baru tahu gitu. Oh iya, itu karena ada sesuatu yang datang jatuh dari dia duduk-duduk, kemudian ada buah yang jatuh ke kepalanya, kaget dia. Kok bisa jatuh ya? Ya karena ada gaya yang bekerja. Gayanya apa? Gaya tarik bumi. Gravitasi. Jadi semua itu fenomena
Kan balik bertanya, siapa yang membuat fenomena itu? Bagaimana relasi-relasi itu terbentuk? Hubungan-hubungan itu terbentuk. Kemarin saya telepon saya kebetulan ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Kristen di Maluku, gereja saya, Gereja Protestan Maluku. Sekretarisnya seorang pendeta. Saya telepon. Dia tanya, "Pak, datang nggak?" "Ah, saya malas datang ke Ambon, banyak gempa." "Kenapa kalian nggak berdoa saja, pakai lari-lari ke gunung segala?" Dia bilang, "Aduh, untung Bapak di Jakarta. Coba kalau Bapak di Ambon, pasti lari lebih jauh lagi." Saya bilang, kalian yang pendeta-pendeta aja kok kenapa nggak berdoa saja? Minta supaya gempa itu tidak jadi gitu, tidak terjadi. Kekuatannya jangan lebih dari 6,8 lagi gitu. Nggak bisa, Pak. Wah, berarti kalian punya doa ini terlalu kecil gitu loh. Harusnya lebih besar lagi gitu. Saya bercanda. Tapi sesungguhnya fenomena ini memberi gambaran bagi kita bahwa ada yang tidak perlu kita khawatirkan. Gaya yang, kalau itu juga gaya Pak. Pergeseran kulit itu menimbulkan gaya. Dan rumusan yang dibuat oleh Einstein, oleh Newton, itu rumusan yang mereka dapatkan dari fenomena alam yang mereka bangun gitu. Fenomena kan tadi benda jatuh itu. Itu fenomena. Lalu kenapa kita menjadi seperti orang yang khawatir? Harusnya kita mencoba memaknainya dari perspektif yang kita tahu. Bahwa energi E yang kau punya Einstein itu enggak ada apa-apanya. Berbanding dengan roh yang akan bekerja. Roh itu sesuatu yang memang kita imani kan gitu ya Pak Pendeta. Mohon maaf kalau saya salah, saya enggak punya background teologi. Saya matematisian, jadi bicara sedikit tentang rumus, pahamlah saya gitu. Tapi saya bilang itu roh, itu sesuatu yang diimani. Bayangkan Yesus bilang yang besar biji sesawi aja bisa kita pindahin semua. Apalagi yang cuman gerakan-gerakan kecil. Tapi itu harus disertai dengan sebuah proses keyakinan yang sungguh. Makanya kalau sekarang saya nonton TV itu, saya jadi aneh-aneh juga gitu. Yang saya suka yang Trans TV Pak, yang ada orang suka hipnotis tuh. Kan bukan dia hipnotis itu, dia cuma memberikan semacam sugesti gitu. Itu harus mudah itu dipelajari dari perspektif fisika, mudah sekali. Gabung dengan perspektif psikologi, gabung, ketemu. Nah, ini yang sebetulnya menjadi cara kita untuk memahami seluruh kerja dari roh dalam kehidupan kita. Makanya gereja Pentakosta katanya banyak rohnya Pak. Saya sangat senang karena ada aliran satu Pentakosta banyak rohnya, yang ada PGLI ada banyak apanya Pak? Injili banyak Injilnya. Yang Protestan ya itulah protes-protes gitu kayak. Ini saya Protestan loh, nanti ada yang bilang wah ini tukang protes-protes. Tapi perspektifnya seperti itu. Saya tentu dalam varian-varian doktrin yang kita punya satu saja yaitu Yesus yang kita imani itu. Dan di situ sebetulnya kalau orang di level 3 tadi, di level 3 itu level mengalami proses itu. Mengalami proses itu. Itu yang sebetulnya harus menjadi kekuatan roh dalam seluruh proses. Ini saya cerita ke Pak Pontus, saya juga nggak ngerti. Kenapa saya jadi Dirjen Bimas Kristen gitu. Saya ini kan matematisian gitu loh, ngajar matematik. Jadi Dirjen tuh nggak ngajar lagi Pak. Nggak, ilmunya hilang tuh. Ingat-ingat sedikit, oh iya ini rumus. Oh ini ada rumus ini, coba dicari-cari hubung-hubungan. Ya saya mencoba mencari. Oh ternyata ada. Dulu kan nggak pernah saya tahu gitu. Oh hubungannya seperti ini, enggak. Ya itu nih kalian baca rumus ini F sama M kali A. Nanti kita hitung F-nya seperti apa.
hanya bagaimana. Wah itu turunan dari sini, diferensial gitu. Saya ngerti itu. Nah itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, memang usaha kita untuk terus melakukan prosesi yang menjadi tanggung jawab kita. Apa itu? Amanat agung itu. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa itu muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pergilah. Itu sebuah pergerakan. Sebuah pergerakan. Kan disuruh pergi itu, kalau saya pergi ke situ ketemu barang ini saya nggak bisa lewat gimana? Berhentilah saya. Sebuah pergerakan. Pergerakan itu butuh sekali lagi gaya. Butuh energi untuk bisa bergerak sampai di sana. Bisa kita hitung berapa delta capaian dari sini ke sana. Itu yang disebut dengan impact. Itu yang disebut dengan impact. Impact itu adalah delta. Dari sini saya bergerak sampai di sana. Ada jarak, itu namanya delta. Delta itu adalah dampak dari pergerakan benda itu sampai di sana. Jadi kita mengevaluasi, apa sudah benar? Apakah ada impact? Apakah ada delta yang kita capai dari proses kita bergerak yang menjadi amanat itu? Ukurannya kan harus ada. Kalau saya bilang delta, ini saya jalan ke sini, ya kira-kira itu 20 meter atau 20 sampai 30 meter. Itu jaraknya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana ukuran sampai di situ? Ada yang sudah mengukur. Nanti mungkin besok Pak Bambang bicara ukurannya. Ukurannya adalah ukuran, tentu mungkin ada yang pakai ukuran kuantitatif. Besok itu bicara ukuran kuantitatif. Apa? Karena sudah ada survei. Gereja di Indonesia bertumbuh itu dalam ukuran presentasi 2,1% akibat dari proses kita menginjili. Itu data. Itu data. Semua sudah tahu itu. Bilangan Research Center. Pertumbuhan gereja di Indonesia itu 2,1% akibat penginjilan. Tapi ada ukuran lain juga Pak Siburian. Gereja bertumbuh 43,8% akibat bukan kelahiran. Akibat perpindahan, migrasi. Jadi jangan sampai bangga Pak. Wah gereja saya 6 kali satu minggu. Maksudnya hari Minggu 6 kali. Bisa saja dia masuk gereja sana, masuk lagi sini. Masuk sana, masuk lagi sini. Bukan jemaatnya itu Pak. Itu pindah, itu nanti Pak Bambang bilang, migrasi pakai indikasinya. Jadi ada 3. 1 migrasi, angkanya 43,7, catat kalau saya salah besok dikoreksi. 2 pertumbuhan akibat tadi, pertumbuhan biologis, jadi kawin, punya anak, lahir besar, dicatat jadi anggota GPI, itu 23,3%. Bilangan Research Center. Dan pertumbuhan akibat amanat agung kan penginjilan itu kan Pak. 2,1%. Waduh, kecil amat. Ini pendeta-pendeta enggak kerjanya apa Pak? Kok cuma 2,1 gitu loh. Itu realita. Bisa aja besok berbantah dengan Pak Bambang. Pak Bambang kenapa? Kok bisa 2,1? Kok migrasinya bisa sampai 43, sekian persen? Tidak seimbang itu. Iya artinya ada aspek metodologi yang bekerja pada prosesi orang ikut gereja. Apa? Ya bisa saja mungkin karena dia ramai pakai band, ada penyanyi yang bagus, ada gaya, ada atmosfer yang bagus, orang datang Pak di situ.
Kalau duduk-duduk, saya juga pusing juga gitu kalau masuk duduk-duduk gitu. Saya harus ikut gereja saya. Saya masuk, kalau di Jakarta saya masuk GPIB. Wah, saya bilang memang benar juga ini. Yang bilang Analysis Center bilang, itu riset pertama tentang pertumbuhan gereja. Tapi riset kedua yang menarik itu adalah tentang spiritualitas. Itu riset kedua. Riset pertama tentang spiritualitas dan satu lagi apa ya? Ya, spiritualitas generasi muda, spiritualitas dan ada istilah satu saya lupa ya. Dua kemampuan itu di gereja, di generasi muda itu akhirnya pernyataan saya viral juga bahwa 50% lebih generasi muda meninggalkan gereja. Tapi jangan diviralkan lagi, PGI marah saya katanya. Tapi setelah saya diskusi dengan pakar statistik dan ada di Bilangan Research Center, itu benar Pak, dan lebih. Karena sederhana mengukurnya gitu. Generasi muda itu kan kalau mulai dari yang paling level bawah itu anak-anak. Anak-anak tuh kalau ibunya, orang tuanya maksa pergi sekolah minggu, pergi. Misal 100% pergi usia itu. Usia remaja mulai berkurang, nggak pergi. Usia pemuda apalagi, dia nggak pergi. Bukan juga dia pergi ke tempat lain, maksudnya pergi ke agama lain bahasa kasarnya. Tapi dia meninggalkan gereja. Entah dia nggak mau pergi ke pertemuan pemudanya, atau tidak masuk lagi dalam ibadahnya, dia pergi ke tempat lain. Itu kalau diakumulasi lebih dari 50%. Itu kata Pak Krisnayana Yahya, ahli statistik dari ITS. Saya diskusi dengan beliau, presentasi satu sesi. Dan saya bilang, beliau bilang itu benar Pak. Jadi ada problem sebetulnya dengan gereja-gereja kita di Indonesia. Jadi bagaimana kita ingin supaya benar dampak besar dari pelayanan itu bisa kita ukur dengan baik. Saya tidak tahu apakah GPI juga melakukan riset, melakukan juga proses atau cuma mengamati saja. Tapi kalau ada statistiknya kan bisa diukur itu. Kalau Pak Ketua PGPI, Pak Yakob, waktu saya bawa beliau ke Pak Menteri tanya, berapa Pak jemaat PGPI? Wah, lebih dari 14.000 katanya. 14 juta. Wah, kalau gitu berarti seluruh Indonesia ini PGPI semua gitu. Iya kan? Karena penduduk kita dalam data BPS itu tahun awal 2018, kalau saya tidak salah ingat sebut jumlahnya, 256.678. 256. Sekarang menurut Pak Presiden lebih dari 260 juta. Kalau 260 juta dalam catatan BPS, yang Kristen itu 7%. Kan bisa kita hitung 7%. Kan bisa kita hitung berapa Pak? Nah kalau begitu kan berarti semuanya PGPI. Ya enggak apa-apa lah bagi saya. Sama-sama Pentakosta gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, saya bicara di 3 aspek saja. Tadi mengawali dengan aksiomata legis motus, kedua kita bicara tentang akselerasi dalam pertumbuhan, dan yang ketiga sebetulnya tantangan. Tantangan gereja-gereja di Indonesia. Itu ada semacam fobia dalam kehidupan bergereja kita. Fobianya apa? Fobia adalah kita ini
Fobia itu kan kalau bahasa psikologi dia bilang itu takut yang berlebihan. Takut sih boleh, tapi jangan sampai terlalu berlebihan itu. Ya kan Pak Siburian? Kalau berlebihan jadi fobia kita. Lihat nama marga Siburian takut gitu loh. Gak apa-apa kalau takut marga Penturi. Saya Penturi, bukan Sianturi Pak. Ini pasti Sianturi banyak nih. Kalau takut saya nggak apa-apa karena ada hitam, ada agak ini galak gitu kelihatan. Tapi kita memang takut. Takut pada apa? Takut pada intervensi negara atau pemerintah. Saya sebetulnya dengan Pak Direktur Pendidikan kalau kita datang pasti mewakili pemerintah. Kalau saya tidak mewakili pemerintah gak diundang kan Pak. Direktur Jenderal Bimas Kristen. Tadi saya baru bicara di sebuah sesi di Hotel Best Western itu. Tapi dalam posisinya PLT Inspektur Jenderal. Karena saya kebetulan dipercayakan menjadi pelaksana tugas Inspektur Jenderal Kementerian Agama. Sudah 6 bulan mendekati 7 bulan saya tanya Pak Menteri, kapan saya selesai? Ya tunggu aja sampai Menteri baru. Jadi Menteri baru nggak tahu, mudah-mudahan Menteri baru besok pecat, gantilah. Maksudnya pecatnya dari PLT. Nah, orang juga takut gitu. Tadi ada Pak Andar Kultom. Yuk masuk. Yang kemarin bicara tuh Dirjen. Yang sekarang nih PLT Irjen. Harus masuk karena PLT itu harus orang takut gitu. Saya bilang enggak, perspektifnya kita enggak bangun seperti itu. Kita bangun untuk memahami bahwa ini mengawasi internal. Itu harusnya pada prosesi pembinaan. Nah gereja kita itu fobia Pak. Fobia itu dampaknya luas. Luas pada pelayanan kita. Pelayanan kita akhirnya bahasa yang disebut itu sangat-sangat eksklusif. Kalau sangat eksklusif itu kita menjauhkan diri dari negara. Kita menjauhkan diri dari pemerintah. Padahal amanat agung itu kan bilang, pergilah kamu, jadikan sekalian bangsa itu muridku. Bangsa, kan bahasanya bangsa. Jadikan bangsa Indonesia itu muridku gitu. Apakah dia mau jadi Kristen Pentakosta, Kristen Katolik, yang penting dia percaya Yesus, intinya kan itu. Kita kok eksklusif ya mau ngomong apa gitu. Saya cerita waktu saya baru jadi dirjen bersama-sama dengan Pak Menteri pergi ke Manado. Memang saya waktu itu gak ngerti juga naik satu mobil dari bandara ke acara di Manado, acara gereja juga. Gereja kerapatan, gereja Gremita. Dalam mobil beliau tanya saya gini, Pak Dirjen, apa di kitabnya Pak Dirjen di Kristen itu ada tulis mengkristenkan orang? Saya bilang ada Pak. Itu amanat agung Pak. Pak Menteri nggak ngomong lagi dengan saya. Saya bilang, wah ini Pak Menteri nggak ngomong, berarti saya salah jawabnya. Ya saya bilang itu aja bahwa memang pergilah kamu, padahal bukan itu maksudnya gitu loh. Memang harus disampaikan itu, percaya, bukan juga harus mengkristenkan gitu. Tapi saya udah salah jawab, ya nggak apa-apa lah. Tapi saya kira itu energi kuat bekerja di saya itu. Energinya cukup kuat bekerja. Nah dalam kaitan dengan fobia yang saya sebut, itu memang begitu Pak. Memang banyak sekali pemerintah itu pada prinsipnya ingin baik. Walaupun mungkin saja ada kita bisa melakukan prosesi sedikit mengambil jarak untuk melihat apakah yang dilakukan itu benar, tulus, itu nggak apa-apa, itu evaluasi kita. Tapi overall secara umum itu enggak. Saya bilang, gak mungkin itu Dirjen Bimas Kristen selama direktorat itu ada, kementerian itu ada, gak mungkin Islam. Kan gak mungkin Pak. Gak tahu kalau dunia ini udah berubah, tapi pasti tidak.
Nah itu artinya kepercayaan pemerintah kepada negara, kepada rakyat dan masyarakat khusus Kristen itu ada. Saya ingin menyampaikan dalam kaitan dengan prosesi kemarin lahirnya undang-undang pesantren dan pendidikan keagamaan. Mungkin kesempatan baik ini saya ingin bicara. Karena fobia kita lalu kita akhirnya tidak mendapat kesempatan. Ini saya dan Pak Direktur Pendidikan ini cukup intens kita berbicara tentang perubahan usulan Komisi 8 terkait dengan rancangan undang-undang itu yang waktu itu masih ada isinya pendidikan keagamaan. Sudah kita bicarakan matang sekali. Kita ingin menata pendidikan keagamaan Kristen di Indonesia sedemikian baiknya. Karena ada sejarah kelam kita. Apa sejarah kelamnya? Lahir Undang-Undang 20 2003 itu Kristen dan Katolik menolak. Menolak. Maka di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang 20 2003 itu tidak ada yang mengatur tentang pendidikan keagamaan Kristen. Tidak ada. Kan Bapak Ibu tanya, apa itu pendidikan keagamaan Kristen? Bukan pendidikan Kristen, pendidikan keagamaan Kristen. Wujudnya apa? Wujudnya kalau di level dasar kita memang tidak kelihatan. Wujudnya level tinggi itu yang namanya sekolah tinggi teologi. Itu wujud pendidikan keagamaan Kristen. Nah kalau dulu kita nggak akui kan STT kita itu nggak punya basis dasar hukumnya karena nggak ada. Baru 2007 lahir peraturan pemerintah nomor berapa tuh Pak? 55 2007 yang mengatur tentang eksistensi kelembagaan pendidikan keagamaan Kristen. Di level dasar ada sekolah dasar teologi Kristen dan seluruh sampai di level tinggi namanya sekolah tinggi teologi. Tapi hanya di level itu Pak, nggak ada level lain. Padahal kita sudah mengatur dalam rancangan undang-undang itu, bahkan nomenklaturnya kita berusaha merubah karena ada perspektif di masyarakat terkait dengan kelembagaan, nomenklatur kelembagaan pendidikan yang namanya SDTK, SMPTK. Apa itu? Kita ngatur di dalam rancangan undang-undang itu menjadi bahkan dari paling dasar, PAUD Kristen, sekolah dasar Kristen, sekolah menengah pertama Kristen, sekolah menengah atas Kristen, universitas Kristen. Itu yang kita ingin kerjakan. Sebetulnya itu kita ingin cuma melakukan proses analogi dengan saudara-saudara kita punya. Ada madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Yang di tinggi UIN, Universitas Islam Negeri. Kan membuat analog aja. Karena kita nggak ada. Tapi kita nggak ngerti. Makanya kita tolak. Petisi kan, saya sering cerita Pak Siburan. Kalau saya baca petisi itu di WA saya, sedih saya Pak. Karena pakai nama Yesus. Dalam nama Yesus tolak rancangan itu. Yang setuju tanda tangan petisi itu. Itu yang terjadi Pak. Benar ini saya bilang. Bukan petisi itu ada beredar. Saya ceramah di gereja di Mamuju, gereja Kristen Toraja Mamuju. Ada ketua sinodenya. Pak Dirjen, saya dulu yang ikut tanda tangan petisi itu. Tapi untung saya dulu tanda tangan, saya nggak tahu. Sekarang baru saya tahu bahwa itu penting sekali. Iya, memang penting. Karena tidak ada basis lain untuk membangun jemaat kecuali bangun lewat pendidikan. Gereja kan cuma hari Minggu. Ini yang kita sudah desain Pak. Bukan cuma itu, kalau dengan itu kita bisa berakses pada
paling tidak anggaran pemerintah. Saya sering bertanya ini sama Pak Pontus, sampai berapa lama sih lembaga pendidikan tinggi, pendidikan keagamaan itu harus dibiayai oleh gereja? Ada. Coba Bapak Ibu bilang, Bapak Ibu punya sekolah mana yang dibiayai oleh pemerintah? Gak ada. Semua jemaat yang biayai, semua gereja yang biayai, gak ada. Saya kebetulan ketua ya pembina yayasan UKSW sekarang Salatiga. Jadi ketuanya, ketua pembina. 18 gereja pendukung lembaga itu. Gak ada pemerintah. Jadi kita cuma hidup dari support gereja-gereja itu. Pertanyaan saya, di mana sih tanggung jawab pemerintah? Kami bisa bantu jika sekolah itu negeri. Kalau sekolah itu yayasan kami kasih izin. Ini izin, yuk selenggarakan. Tapi bantu ya palingan bantu 50 juta, 100 juta. Untuk rehab-rehab, untuk bantuan. Ya saudara-saudara kita udah ada di undang-undang Sisdiknas. Masih minta lagi kalau bisa pesantren jadi undang-undang. Dan itu jadi kan. Kita enggak, makanya Tuhan kasih itu akal pikiran, gak mikir gitu loh. Gak mikir saya bilang gitu. Kok mikirnya simple? Bahwa jangan sampai masuk itu ada katekisasi, ada sekolah minggu, nanti ada 15 orang. Itu jalur pendidikan non formal dalam rancangan itu. Yang kita ingin atur adalah jalur pendidikan formal keagamaan. Yang harus diatur itu. Sekarang baru nyesal. Saya jelasin baru nyesal. Mau dapat bantuan dari mana? Gak ada. Mau dapat dari Bimas Kristen, ya bisa Pak Pontus nanti kasih tahu berapa uang kita berbanding dengan yang lain. Gak proporsional. Itu yang saya kira fobia kita. Fobia kita. Saya pernah bilang fobia, ada seorang pendeta nentang saya. Jangan begitu Pak. Bapak kok bilang gereja? Iya fobia. Fobia saya bilang. Sekarang soal macam-macam. Viral, nggak bisa bangun rumah ibadah. Ya karena mengacu pada peraturan 2 menteri. Permen itu nggak punya kekuatan apa-apa. Saya bilang. Daerah otonom di Sumatera Utara, bupati bilang, enggak, saya enggak dengar menteri, saya dengar otonomi saya, bahkan saya bisa bikin perda. Bahkan perda syariah saya bikin gitu. Tapi kalau diatur dalam undang-undang, tapi kan kita takut juga Pak Siburan kan? Ada kan usulan rancangan undang-undang perlindungan umat beragama. Wah jangan Pak, itu bisa celaka kita. Celaka apanya? Saya ini diskusi dengan salah satu dirjen perundang-undangan, beliau bilang saya masih ingat. Pak Dirjen, rancangan undang-undang perlindungan umat beragama, itu rejimnya, pakai istilah rejimnya rejim administrasi. Pelanggaran itu pelanggaran administrasi, bukan pelanggaran. Ya kalau Tun putuskan kan juga ada yang kita nggak langgar juga nggak apa-apa kok. Kan pelanggaran administrasi Pak. Logika saya bilang, kalau nanti gereja nggak ada izin, kau bilang pelanggaran, kasih izin untuk pemerintah, wajib. Karena itu pelanggaran administrasi. Bikin izin. Tapi kan kita udah fobia Pak, fobia. Takut. Saya kira masa sih kita nggak punya energi untuk melakukan prosesi dan menawarkan bagaimana pikiran kita untuk membangun Indonesia lewat kekristenan yang kita punya gitu. Kita tawar dong. Kita bisa bangun negeri ini dengan perspektif Kristen gitu. Jika kita punya energi dalam bidang pendidikan. Makanya seminar menjadi penting Pak. Jangan cuma berdoa terus. Benar, berdoa terus. Ya berdoa juga dapat roh katanya. Energi juga itu katanya. Tapi harus dibarengi dengan kemampuan melakukan proses penalaran.
Karena itu yang dikasih kepada Salomo dan kita semua gitu loh. Kalau kita tidak seperti itu, saya kira kita mengalami kesulitan dalam banyak hal. Dan saya ingin menggarisbawahi bahwa tidak ada pilihan lain membangun jemaat, membangun kekristenan di Indonesia kecuali melalui pendidikan Kristen yang berkualitas. Makanya saya minta maaf, harus cerita ulang, ini Pak Pontus Direktur Pendidikan, saya maksa. Pak, harus. Tahun lalu kita mengirimkan 24 kandidat doktor untuk belajar di luar negeri. Bukan belajar di dalam negeri, di luar negeri. Biaya full dari Direktorat Jenderal Bimas Kristen. Kita kasih sekolah di Vrije University di Amsterdam, di Korea, di Filipina, di mana-mana. Biaya dari Direktorat Jenderal Bimas Kristen. Bukan bantu 5 juta, 10 juta, full. Rata-rata kalau hitung tuh bisa 200 juta per orang per tahun. Jadi kalau 4 tahun dia habiskan bisa lebih 1 miliar. Tapi bagi saya nggak ada masalah. 25 miliar kita hasilkan 25 dokter yang qualified. Pulang itu jangan malu-maluin gitu. Kan gitu Pak. Ikut seminar dengan teman-teman di UIN udah keder dulu gitu. Enggak, harus menunjukkan bahwa kita bisa. Dan itu yang harus kita lakukan gitu. Ini saya rapat dengan Pak Pontus di awal, ada yang bilang, lupa nanti mereka lebih pandai dari kita. Ya memang mereka harus lebih pandai dari kita. Kita ini habis sebentar lagi out. Udah mereka yang harus melanjutkan prosesi kita dengan kualifikasi yang tinggi gitu. Itu kan intinya gitu. Nanti kalau mereka ketemu saya, udahlah mau tendang saya nggak ada masalah gitu. Udah yang penting kau udah selesai. Kau jadi orang yang hebat, kuat, pandai, cerdas. Tapi yang terakhir jangan lupa takut Tuhan, itu yang paling pokok gitu. Itu yang paling penting. Saya kira itu 3 hal yang ingin saya sampaikan. Mungkin waktu saya terbatas. Saya juga tidak tahu kalau saya harus berbicara, baru saya lihat jadwal Pak. Tapi saya punya beberapa catatan untuk menyampaikan perspektif saya bagi Bapak Ibu sekalian. Kira-kira di sekitar itu, kita ingin supaya kita dalam tugas-tugas bergereja, tugas-tugas bermasyarakat itu paling tidak bisa menjadi lilin yang bersinar, yang bisa menerangi, taruh di atas kaki Dian, jangan disimpan di dalam gantang, karena nanti tidak kelihatan orang. Kalau bisa menyenangi orang dan menyatakan siapa Yesus, itu sekaya luar biasa bagi kehidupan kebangsaan kita. Sekian dan terima kasih. Shalom. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya adalah pemberian cindera mata kepada Bapak Dirjen Bimas Kementerian Agama Republik Indonesia oleh Ketua Sinode Gereja Pentakota Indonesia didampingi oleh Ketua Umum Panitia Seminar dan KKR Internasional GPI 2019. Dipersilahkan. Demikianlah acara pembukaan seminar telah selesai. Dilanjutkan dengan acara seminar. Saya Evangelis Agatha Lia Wijayanti mengucapkan terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.